Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita Allovia27 channel. Pada video kali ini saya akan coba ngejelasin tentang bagaimana cara mendesain rumah dengan aplikasi SketchUp. Aplikasi ini yang saya pakai SketchUp 2000 dan gampang banget ya pastinya. Oke, gimana caranya? Langsung aja ya. Pertama buka file. File kita mulai dengan awalnya mungkin kita jelasin dulu deh tentang aksis ya, tentang sumbunya dulu. Jadi SketchUp ini kan 3 dimensi. Jadi kita harus ingat dulu nih buat ngegambar kita ngikutin arah sumbunya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z gitu. Ini yang merah ini sumbu X. Ini yang merah ini sumbu X, dan itu yang biru itu sumbu Y ya. Ini X dan Y kalau kita biasa tuh. Oke. Nah, terus yang ke belakang itu, yang hijau itu sumbu Y. Sumbu Z maksudnya. Jadi itu 3 dimensi kan. Nah, mungkin awalnya juga kita coba nih tool yang sering kita pakai nantinya nih. Select, find, paint bucket ya, line, rectangle, 2-point arch, ini arch buat gambar lengkung, move, push, oval, terus rotate, scale, and offset. Nah, kita coba ya dari awal mulai membuat garis. Nah, ini garis ini kita tadi pencet tombol line, terus kita tarik ngikutin sumbunya. Nah, terus kita ketik aja nih gitu. Misalkan ini saya pakai lebarnya 10, jadi saya ketik 10 terus enter gitu. Atau bisa juga langsung diklik. Tapi kalau mau ukuran gitu, ketikkan angka. Nah, misalnya ke belakang ini saya ambil nih, ini ngikutin sumbu Y ya. Jadi walaupun di gambar ini kayaknya nggak lurus, tapi sebetulnya itu lurus gitu. Jadi ketemu Y ini karena dia view-nya, tampilannya perspektif. Jadi patokan lurusnya itu adalah ngikutin sumbu. Nih, kalau udah kita close, line ini close, kita jadi ini namanya surface. Jadi dia jadi satu surface, satu permukaan. Itu udah jadi objek surface. Nah, ini kelihatannya nggak lurus, tapi sebenarnya ini lurus gitu. Kalau kita mau ubah view-nya, ini kita bisa pilih kamera. Terus ini bisa pilih nih di antara 3 parallel view atau perspektif, atau dia tadi perspektif, 2-point perspektif gitu. Nah, tinggal pilih aja deh. Tapi kalau yang enak sih kita pakai perspektif view. Jadi kita bisa ngelihat gimana real kalau kita lihat ya secara 3D. Ini paralel, ini kalau kita ubah jadi perspektif lagi, oke, seperti ini kan. Ini yang paling pertama. Oke, udah paham kan untuk di view-nya. Terus kita mau coba gambar lagi nih denahnya ya. Kita bikin denahnya dulu nih. Biar mudah kita bisa pakai tombol offset gitu. Masih ingat kan tadi tombol offset? Awalnya kita buat dulu nih denahnya, garisnya. Jadi lihat dulu jarak berapa. Sama seperti tadi nih, tarik garis, terus kita ketikkan jaraknya. Ini 4 meter. Oh, ini ya. Ini kita pencet 4, enter. Lalu ke atas 1, enter. Ke ujung 3, atau klik aja langsung gitu. Oke, sama sih seterusnya, tinggal ke belakangnya ya.
Untuk rotate itu teman-teman klik aja gitu di mouse itu ada tombol R3 ya, kalau kalian tahu. Tengah kan ada klik kanan, ada klik kiri, ada yang tombol scroll, itu tekan aja scrollnya, lalu putar kiri kanan, itu bisa sama kayak membuat ngeliat sumbu. Coba deh scroll, pencet scroll yang tengah itu diklik, terus digoyang-goyang mouse-nya, nanti dia muter gitu. Nah kayak gini. Jadi untuk mempermudah kita waktu ngegambar. Oke ya, ini. Lalu setelah ini kita pakai tombol offset. Nah ini biar teman-teman tahu nih fungsi tombol offset. Nih tombol offset. Oke. Klik, lalu masukkan jarak. Tebal tembok tuh 0,12 ya. 0,12, enter. Enter lagi. Ini masih ganda ya, nanti kita rapihkan. Oke. Seterusnya ini harus kita rapihkan ya. Yang terbuka kita tutup nanti. Ya, tinggal disambung aja. Cepet kan? Udah mau jadi denahnya nih. Nah, kalau udah, kita tinggal pakai fungsi extrude. Ini fungsi extrude nih. Sama, naik. Tekan permukaannya, angkat ke arah kalian mau angkat, terus tekan jaraknya. Saya mau buat terasnya aja dulu ya, 0,3, 30 cm. 0,3. Oke, nah yang lain juga kita samakan. Yap. Terus temboknya kita angkat 3,5 meter. Biar sampai plafon. Saya suka 3,5 meter. Tembok belakangnya kita pakai juga ya. Kenapa 3,5 meter? Gitu biar nggak panas. Jadi karena dipotong plafon nanti jadi dudukan plafon jadi 3,25 kan. Masih enak lah tinggi atap 3,25. Oke. Nah, kalau teman-teman nggak nemu tombolnya bisa klik lagi tuh, klik tools kayak yang tadi, klik tools, terus nanti di situ ada tuh, ada push, ada follow me, rotate, gitu, move, semua ada di situ. Jadi klik aja tools atau klik kanan nanti di tombol toolsnya. Bisa klik kanan terus nanti munculkan aja gitu. Ini kita mau bikin terasnya dulu, sama sih kayak tadi. Ya. Setelah jadi surface kita angkat lagi 0,3 atau 0,28 nih saya bikin ya, biar ada selisih ketinggian 2 cm sama lantai bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Extrude juga bisa dipakai untuk membuat lubang gitu, untuk ngebolongin lah istilahnya. Tuh, tinggal dorong. Nah, ini belum kepotongnya, hapus aja nih. Nah, jadi sudah bentukan bolong.
Nah sekarang kita mau coba bikin jendelanya ya. Kita coba penggunaan extrude lebih lanjut. Ini kita klik lagi biar dia ada surface-nya lagi. Ini kita ya buatlah model jendelanya ya. Tergantung selera teman-teman. Ini saya kasih contoh aja nih. Dengan jarak saya 0,8, standar rumah saya yang saya pakai 0,8 biar nggak terlalu sempit, nggak terlalu ngabisin space juga gitu. Tapi ada juga yang dipasarkan tuh 0,9 nih lebar pintunya. Kalau 0,7 kekecilan ya kayak toilet. Oke, ini kita pakai lagi offset. Hanya tadi saya bilang di awal, hafalkan gitu fungsi-fungsi tombol ini karena kepake banget. Nah, ini pakai offset nih. Offset tinggal klik, terus jarak offsetnya berapa? Misalkan mau 0,2 gitu. 0,2 kalau kira-kira dimensinya kurang pas gitu tinggal Ctrl Z aja, undo. Ctrl Z, coba lagi. Nah, gitu kan. Ini masuk lagi 0,04. Saya ambil untuk lebar karena saya asumsi ini dengan frame-nya pakai aluminium. Kita coba lagi, kita buat ininya. Ini kita tekan, kelihatan ya? Tekan ke dalam, arahkan ke dalam, terus masukkan. Saya pakai 0,02. Oke. Kelihatan kan dia sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah, yang lain tinggal ngikutin aja tuh, tempelin di yang sudah di extrude tadi gitu. Dia otomatis bakal ngikutin sama rata tuh. Rata kan? Ini kacanya kita menurun lagi 0,02 atau dia 2 cm ya. Saya asumsi 2 cm. Kita ya nggak usah terlalu presisi sih. Karena ini kita buat tampilan aja gitu. Supaya kita tahu kalau kita desain gitu gimana sih hasilnya. Ya daripada kita gambar DNA-nya di kertas, ya kita nggak bisa bayangin kan 3D-nya gimana. Tapi dengan aplikasi ini kita bisa ngelihat nanti 3D-nya. Kira-kira jadinya gimana ya DNA saya ini. Oke. Jadi sekarang kita coba belakangnya. Saya mau buat dulu ini. Jadi ini aja dulu deh ya. Saya mau kasih tau kalian komponen. Ini jadi klik dulu semuanya. Oke. Sudah diklik ini mana yang mau kita jadiin komponen. Yang tidak di belakang kita jelasin lagi gimana sih, apa sih fungsinya komponen. Sambil jalan aja ya. Ya kita tunjukin dulu gimana cara bikin komponen. Ini kita blok, udah jadi blok. Ini tinggal, udah kena semua kan? Klik kanan, terus kita pilih komponen, gitu. Make komponen. Kita klik. Buang dulu nih yang ini nih, kepilih. Oke ya, klik kanan, komponen, oke. Ini udah jadi komponen nih. Lihat, nah dia diklik sekali aja. Jadi kalau kita ini, kalau udah jadi komponen kita bisa pindah semuanya gini nih, enaknya. Dan bisa kita copy satu komponen ini semua. Tuh, kalau digeser dia satu komponen semua. Jadi nggak geser-geser lagi kayak tadi.
Kalau mau kita edit tinggal klik 2 kali atau klik kanan terus edit komponen. Sekarang kita mau coba pakai extrude plus kontrol. Nah, keluar tanda plus kayak gini. Jadi kalau extrude aja dia ngedorong permukaan. Tapi kalau dia extrude terus kita pakai kontrol, nah dia ngebawa, dia seperti fill gitu ngisi. Nah, jadi yang belakangnya nih ke bawah dia jadi solid gitu, jadi kotak. Nah, kalau extrude aja kan hanya ngedorong dia. Tapi kalau dia ngangkat, jadi menebalkan gitu. Ini kita edit komponen tadi kan, klik dua kali, lalu kita edit di sini nih. Sama kayak tadi sih. Kalau salah Ctrl Z lagi, Ctrl Z atau pilih edit, terus undo. Nah, ini kita pakai Paint Bucket yang ada gambar catnya tadi ya. Nih di sini kita bisa milih nih dia sebagai air atau sebagai ini, kita coba nih. Ini sebagai kaca glass, translucent glass. Translucent blue glass. Nah, jadi kan dia kayak kaca. Oke. Terus kita pilih untuk frame-nya nanti. Kita pilih di bagian metal. Untuk ngisi bukan aluminium. Oh, yang tadi extrude-nya nih. Ini kalau extrude aja kayak gitu. Kayak tadi nggak kepencet kontrolnya kayak. Jadi kan frame aluminium dan kaca. Oke, lanjut yang lainnya, ikutin step-stepnya. Sama. Ini tadi kita kontrol lagi. Oke. Ya, sekalian kita lanjut untuk keramiknya juga ya. Keramik, pilih di tile. Terus juga dia ada nanti rumput. Semua ini bisa kita atur. Tile ini kita mau keramik berapa kali berapa gitu. Kita jadi di situ. Semuanya termasuk nanti taman atau WC ya, tinggal kita pilih, kita sesuaikan gitu. Banyak banget nih pilihan Paint Bucket, teman-teman bisa explore sendiri deh masing-masing.
Nah, selanjutnya kita mau buat jendela yang samping. Kita pakai garis bantu nih, supaya dia rata ya, rata air. Kan aneh juga kalau misalkan nanti dia nggak sejajar gitu. Baik aja. Dari sini kita ambil nanti patokan. Kalau misalkan mau tengah atau pakai jarak, saya pakai patokan tengah. Nah, tarik berapa ketinggian? Saya pakai 1,2. Ketik 1,2 enter. Lebar ke samping 70. Nih kalian ingat ya teman-teman, jangan tertipu, ikutin warnanya. Jadi kalau tadi X itu warna merah, Y warna biru. Jadi kalau vertikal kalian patokannya warna biru. Kalau ada warna ungu itu warna sejajar. Jadi kalau untuk sumbu X, Y, Z itu di warna merah, biru, dan hijau. Nah ini kita buat, saya buat dulu. Jadi ini saya buat komponen itu biar mudah gitu. Ini kita bolongin dulu. Ini udah ada jendelanya nih. Jendela dalam bentuk komponen. Kalian lihat nanti. Kenapa dijadiin komponen? Karena nanti buat kopinya pun gampang. Ya, buat jendelanya kayak tadi. Iya, enaknya juga ya kalau komponen kita warnain semuanya langsung berubah. Nah, ini udah jadi ya. Nah, kita lihat nih enaknya komponen nih. Ini kita tinggal copy aja nih. Copy. Ini bisa pakai Ctrl C atau pakai ya Ctrl C, copy paste. Ctrl C terus Ctrl V atau edit copy terus edit paste. Nempel kan? Jadi ini kita bisa pakai lagi untuk yang di sebelahnya. Jadi kan tinggal kita bikin rosternya nih, sama aja nih. Kita bikin garis bantu, terus tinggal kita pakai extrude lagi. Yang extrude nih banyak banget kita pakai. Garis bantu kita pakai buat supaya dia presisi. Kalau nggak pakai garis bantu ya nggak, kurang presisi gitu. Kalau kalian cuman buat tampilan aja ya nggak perlu presisi kan. Bikin kotak aja kira-kira gitu. Tapi kalau kalian pengen presisi gitu, kalau 30 kali 30 gimana sih ya gitu. Kalau 30 kali 15 jadinya gimana sih ya, kayak gini. Pakai garis bantu. Kita perbaiki ya kejauhan. Ini 15 ya 30 kali 15. Oke. Ini bisa kita copy juga nih, copy pindahin di sebelahnya. Ya, kita kasih garis bantu lagi supaya dia tengahnya dapat. Jadi kita nggak banyak gambar berkali-kali gitu. Pastiin kalau ngopi objek yang kita select di belakangnya nggak ada yang ke bawah.
ya. Kita hapus lagi garis bantunya. Dia langsung bolong kan. Ambil di tembok bagian belakang ya. Nah, ini langsung bolong. Sama tarik 15, enter. Sini saya juga mau ngajarin kalian pakai cara array. Kalau di AutoCAD namanya tuh array. Kalau di sini kita pakai move. Kita pakai move tambah control. Nah, dia jadinya kayak copy gitu. Tinggal kita masukin jaraknya. 3 ditambah jaraknya 1,5 jadi 4,5 jaraknya. 4,5, klik enter. Jadi klik move ke kiri, terus pencet kontrol, lalu jarak dan enter. Kalau sudah, kita mau berapa banyak kopinya ke samping atau array, tinggal kita ketik aja gitu. Ya kan? Tadi kita ulang ya. Nih, kita blok, move, pencet kontrol, oke, terus kita masukin jarak, enter. Oke, sekarang kita masukin 5, terus tanda bintang, enter. Jadi array, maksudnya tadi 4 ya. Ini tinggal kita geser-geser ya. Sekarang kita mau buat atap. Kita bikin garis bantu dulu ya. Bisa jadikan komponen juga nih, biar kita mudah ngeditnya. Kalau tidak jadi komponen, nanti waktu kita ngedit itu garis temboknya ketarik-tarik nanti, atau kehapus juga. Tapi kalau komponen, kita nggak mengganggu bidang lainnya. Nih kita bikin garis bantu lagi nih. Kalau atap ini biasanya 45 derajat, jadi kita bikin garis bantu nih. Kita tarik, ambil tengah-tengahnya di mana. Nah, itu tengah-tengahnya kita tarik ke situ, ke ujung, lalu ini kita ambil juga 45 derajat. Caranya ukur dari ujung ke ujung berapa, lalu kita tarik juga dengan jarak yang sama. Jadi garis, terus tinggal kita hubungkan. Sudah cocok garis jaraknya. Oke. Kita hubungkan, ini jadi 45 derajat kan. Itu pun yang lain. Nah, kita ikutin aja tuh, bisa. Ini sama. Ambil jaraknya, tarik lagi ke belakang, ke depan. Nah, itu garis ungu tuh garis bantu, artinya sudah sama gitu, 45 derajat. Nah, bisa jadi patokan kalau sudah ada ini gitu. Nah,
Ini sama, jadi kita nggak perlu lagi buat garis bantu untuk yang di depannya. Tarik lagi ke atas. Supaya dia 45 derajat pun sama, kita harus buat garisnya sama. Dan ingat ya, selalu kalau vertikal patokannya garisnya yang warna biru. Ini kan hijau nih, nggak sejajar, kita cari supaya warna biru. Nah, ini warna biru itu ya sudah vertikal. Kalau kita hubungin, oke. Jadi kan kita copy garis yang sudah ada, klik lagi 2 kali. Nah, kita copy aja garisnya, jadi nggak usah bikin lagi. Jadi sudutnya pasti sama gitu kan, sama. Ctrl C terus Ctrl V, kita ambil tutup ujungnya. Nah, kalau sudah tinggal kita hubungkan tuh ujung atapnya supaya dia ngebentuk surface. Atau apa ya surface di bahasa Indonesia ini, permukaan. Nah, kita hapus garis yang lebih, oke. Tinggal kita hapus, dia otomatis yang lebihnya aja gitu yang kita hapus. Oke, jadi atap tinggal kita kasih warna, tekstur. Sama, ini pakai pen buket juga, pen bucket. Hapus dulu guys. Oke. Nah, cakep kan? Ini siapa untuk list plangnya. Nah, list plang ini saya mau sekalian ngasih tahu cara pakai tombol follow me. Tombol follow me. Yang kita lihat ke awal tadi ya. Follow me. Kita buat dulu profilnya. Cuman pengen profil yang seperti apa, kita bikin dulu. Ya, profilnya terserah suka-suka teman-teman lah. Sesuai selera masing-masing. Selalu patokannya dengan sumbu tadi ya, karena kita mainnya di sumbu X dan Y, ikutin aja yang merah sama yang biru. Kalau hijau dia pasti nanti ke arah Z ya. Ke belakang ambil aja 2 cm. 3 saja, 3. Ini 10 lagi. Close. Salah ya. Kita undo lagi. Close. Oke. Hapus lebihnya. Sekarang kita coba tombol arch buat bikin busur ya, garis lengkung. Ini kita kasih garis bantu lagi. Berapa jaraknya? 3, kita bikin naik ke atas 3. Ini sebagai patokannya nanti. Jadi ini supaya dia sama lengkungnya, kita klik 2 titik, lalu kita ambil ini besaran radiusnya.
kita hapus. Oke, gitu juga yang di bawah, di atas maksudnya. Nah, sudah jadi nih profilnya. Tinggal kita pakai tombol follow me ini kalau kita pakai extrude. Kalau kita pakai extrude tadi dia kan hanya lurus aja tuh. Nih, dia cuma lurus gitu. Nggak bisa belok. Nah, jadi kita pakai follow me. Sama, lagi-lagi di menu tools. Masuk ke menu tools, terus follow me. Lalu ketik surface dan arahkan ke garis yang mau jadi pad, jadi rutenya lah, jadi lintasan untuk follow me tadi. Oke, klik. Oke, jadi kan cakep nggak? Oke, jadi profil rumah kita, profil atap. Tinggal kita warnain sesuai selera masing-masing pakai tools paint bucket. Ya, selesai deh. Tinggal kita bikin profil. Ini mau kita bikin apa namanya, kanopi, kanopi beton. Sama, tinggal bikin garis bawah 0,1 lah ya. Extrude, lagi-lagi extrude. Terus kita buat tiangnya juga sama. Kita kasih warna motif batu alam ya, biar cakep. Minimalis banget kan. Nah, jendelanya juga kayaknya bagus dikasih profil ya. Sama, dengan garis bantu. Jadi jaraknya berapa itu untuk garis bantunya, sesuai selera masing-masing lah.
Oke, selanjutnya kita coba membuat pagar. Kita buat dulu pakai offset supaya mudah lah ya garisnya. Kita potong. Oke, kita pen dulu supaya warnanya mudah. Oke, kita buat dulu buat pintu pagarnya. Ini kita jadiin patokan ya. Kita hapus lagi. Ini buat taman biar agak cakep. Terus untuk motif selalu kain bucket, kecuali kalian punya motif sendiri gitu. Misalkan kalian mau pasang motifnya foto kalian, ya tinggal open file aja sih, teksturnya open file, screen foto kalian. Lupa aja. Kalau bagus sih bikin, tapi kalau misalkan nggak punya waktu atau cuma buat tampilan aja gitu, ya cukup pakai tekstur aja sih gitu. Ini tekstur pagar. Kita bikin surface-nya, kita bikin tangga dulu ya. Oke, masukin emoticnya. Pilih ada banyak. Cara nggak? Kita rubah ini kayu. Bisa juga pakai. Coba-coba aja. Tergantung saya. Kawat duri. Atau download pun bisa untuk motif pagar. Nanti di terakhir saya kasih tahu gimana cara downloadnya ya. Termasuk link downloadnya. Hostnya khusus buat memang khusus untuk SketchUp dan itu resmi, jadi aman buat ya boleh dipakai. Ini saya mau kasih tahu kalian tentang section, view section. Ya, itu ada di atas itu, kalian cari yang gambarnya seperti itu, seperti apa, rumah dipotong gitu tuh. Itu garis itu untuk section. Arahkan kemana? Kayak klik. Kalau kita arahkan ke bawah, dia akan motong ke arah bawah. Jadi yang kita lihat ke bawah, seolah-olah kita ngelihat ke bawah dari sisi itu. Ini pilihan tampilannya, lihat yang saya klik di atas ini ya. Coba-coba. Mau dimunculkan atau dihilangkan. Nah, apa gunanya section ini? Ini supaya mempermudah kita editing. Jadi, potong vertikal, potong horizontal. Jadi kalau kita sudah pakai atap terus kita mengedit bagian dalamnya, kita bisa seperti ini, atau kita mau lihat denahnya gimana. Ini namanya potongan. Nah, buat anak desain pasti tahu lah gambar potongan gitu. Ini kita mau ngedit bagian dalam bisa gitu. Ini kita mau buatin jendelanya nih.
ke taman biar ada cahayanya gitu, pura-puranya di taman belakang. Kita bikin kaca kayak tadi. Oke, jadi oke ya, kelihatan kan, cakep kan. Ini kaca ini kalau misalnya kita naikin, nah, gini di dalam ruangannya. Oke, kita keluar lagi ya. Yang di atas tombol-tombol untuk mengukur dimensi. Kalau mau nampilin dimensi atau ini buat ukur. Ini tombol buat rotate. Ini kan bisa blok, terus rotate, tarik sumbunya, diputar ke arah mana. Klik, oke, tinggal diputar ke arah mana. Ini contoh aja sih. Kalau orbit kayak tadi ya, jangan pakai tombol orbit buat muter-muter gitu. Kita pakai R3 aja atau pakai scroll itu. Kalau yang di mouse itu scrollnya ditekan, kita bisa muter-muter gitu. Sama kayak fungsi orbit. Ini kita ada beberapa tampilan juga nih. Nanti teman-teman juga coba juga nih menu-menu di view ini buat mengubah edge style dan face style. Ini bisa ngilangin apa namanya, mau view supaya garisnya nggak kelihatan gitu. Jadi nih supaya garisnya nggak tebal-tebal gitu. Bisa pakai menu itu. Lagi ya, gimana? Gampang kan? Oh iya, kayaknya. Oh ini kalau teman-teman mau pakai lampu nih, ini pakai Piray ya. Ini aplikasi Piray. Lampu nanti aja deh kita bahas. Ini untuk penerangan, kalau seandainya kalian untuk rendering gitu. Jadi kalau kalian install V-Ray, kalian bisa setting lampunya. Nah ini saya mau ngasih tahu tentang ini. Ini saya mau ngasih tahu lanjutannya apa ya, follow me tadi nih. Jadi selain tadi fungsi buat gitu, ini bisa dipakai buat ini juga nih. Jadi buat ya ide lah. Jadi ini gambaran fungsi-fungsi follow me gitu. Karena ada sempat teman yang nanya, oh kalau di AutoCAD itu ada fungsi revolve gitu. Revolve itu kita mau bikin botol, bikin bola pakai revolve, jadi kita putar. Nah kalau di sini kan nggak ada nih fungsi revolve, tapi kita bisa manfaatin fungsi follow me ini. Kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin bola. Kita cut aja deh. Cut. Oke, pindah. Ya bisa di-cut aja. Oke, jadi bisa. Kalau dia satu surface ditarik, dia kayak bakal ikut aja.
titik yang nyatu itu bakal ngikut. Ya, kita move. Nah, ini lingkaran ini kita jadiin dia pathnya, rute lingkarannya. Setengah lingkaran ini yang kita bakal muterin si lingkaran ini. Jadinya jeng jadi bola. Belum nyatu ya. Ulang aja. Kita ulang ya. Kita undo aja. Kita ulang lagi. Tempel lagi sampai mentok. Oke, enter. Yap, jadi lingkaran. Bola maksudnya. Kita kasih warna biar cakep. Nah, ya. Kita coba-coba. Wah, ini cakep nih. Kalau ini cakepan yang tadi. Wah, nggak bisa. Itu garis itu kalau kita render hilang sih. Kita jadiin komponen supaya mudah dipindah. Masih ingat kan komponen? Klik kanan, make komponen. Klik. Oke. Jadi deh rumah kita. Rumah minimalis ala Alovia 27. Boleh. Coba lihat nih potongan-potongannya. Ini tadi tuh, ini bisa dimaju mundurin nih section ini. Ya kalau kalian mau di batas mana gitu yang dipotong. Kurang gitu, bisa di move gitu. Pakai tombol move sama kayak mindahin objek. Udah sih, kayaknya udah selesai nih. Ini tombol buat ngatur apa namanya, tampaknya ya, tampak atas, tampak bawah. Ini buat ini section gitu. Oke, aktifin section, matiin section. Oke. Zoom, scroll, pakai scroll, zoom in, zoom out itu pakai scroll. Apa lagi ya? Ya untuk pemula ini cakep banget nih, bagus banget. Yang bisa dipakai nih kalau mau bikin desain renovasi sudah bisa pakai ini. Oh iya, sesuai tadi nih di ending saya mau kasih tahu. Jadi ada beberapa material yang bisa di-download gitu. Mobil gitu atau jendela kita bisa download sebenarnya. Jadi nggak perlu bikin, sudah ada tempatnya. Kalau kita mau download hasil buatan orang, uploadan orang, ini dia. Nih, ini saya buka Google ya. Alamatnya sini. 3dwarehouse.sketchup.com, bisa dicatat aja ini. Atau mungkin nanti saya tinggalin di kolom komentar ya. Ini banyak banget nih, jembatan, apa, rumput, taman, pohon pun ada, motor ada, mobil ada. Lengkap lah, pintu-pintu pun ada. Perabotan rumah tangga ada, kasur ada. Jadi nggak perlu teman-teman pusing mau bikinnya. Oke, sekian dulu deh dari kami. Terima kasih udah menyaksikan video dari kami. Dukung terus channel kita. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like videonya. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Salam.